Kita membahas kebijakan yang menarik dan kontroversi di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Viral dulu, cabut kemudian. Proses mencari keadilan tidak lagi hanya berbentuk laporan kepada aparat penegak hukum. Banyak masyarakat memilih untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri atau masyarakat melalui unggahan media sosial atau internet. Bermodal viral, kasus yang laporannya tersendat bisa mendapat arahan percepatan dari pimpinan. Adagio modern, no viral no justice pun masih menggema di masyarakat dan menjadi slogan sorotan lambannya kinerja aparat untuk menuntaskan laporan. Di antaranya, pertama demo Agustus 2025 dan imbasnya. Aksi unjuk rasa di akhir bulan Agustus 2025 menyisakan sejumlah tanda tanya. Meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, masih belum ditemukannya M. Farhan Hamid dan Reno Syaputro Dewo, hingga ditahannya beberapa aktivis seperti Del Pedro Marhaen adalah sebagian saja dari banyak sorotan publik yang tumpah ruah di media sosial. Sejak awal, aksi ini sudah ramai dikawal oleh masyarakat. Seruan dan tagar digaungkan untuk mengawal tuntutan dan dibawa ke hadapan pemerintah. Namun ketika unjuk rasa ini memakan korban jiwa, netizen tidak tinggal diam. Nasib naas Afan diceritakan berulang kali dan polisi didesak untuk bertanggung jawab. Ini 7 polisi dalam mobil kendaraan taktis yang menewaskan Afan Kurniawan dihukum secara etik. 2 diantaranya mendapat sanksi berat meski 5 sisanya hanya divonis untuk meminta maaf. Kedua, perilaku oknum viral. Selain karena tindakan saat bertugas di lapangan, perilaku para anggota atau oknum aparat juga seringkali diviralkan masyarakat agar mendapatkan perhatian dan tindakan dari pimpinan. Misalnya saat plat mobil di sebuah Rubicon warna oranye ramai diperbincangkan di media sosial pada pertengahan Oktober 2025 setelah video Rubicon yang terparkir di halaman Mapolrestabes Makassar ini viral, terkuak kalau pemiliknya adalah seorang polisi, yaitu AKP Ramli yang menjabat sebagai Kepala Seksi Hukum Kasikum Propam Polrestabes Makassar. Masyarakat menyoroti plat nomor DD501JR yang ternyata tidak terdaftar pada sistem pajak kendaraan Bapenda Sulsel. Ramli membantah kendaraan itu bodong. Ia mengaku hanya lupa melepas plat tersebut usai pulang ke kampung halamannya. Ketiga, polisi di Cikarang. Perbuatan anak buah yang viral terkadang juga berimbas pada diperiksanya atasan. Hal ini terjadi saat salah satu seorang anggota Polsek Cikarang Utara viral karena meminta warga untuk melepas seorang maling motor. Padahal maling itu sudah ditangkap mandiri oleh warga. Namun saat hendak diserahkan ke polisi, oknum tersebut justru meminta warga untuk tidak membuat laporan dan melepaskan maling itu. Akibat ulah anggotanya, Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Sutrisno, mengaku diperiksa Polda Metro Jaya beberapa hari setelah video itu viral. Dia mengatakan ada salah paham antara anggota dengan warga sehingga pelayanan waktu itu kurang tepat. Sutrisno menegaskan kasus pencurian motor itu sudah ditangani secara resmi dan diterbitkan nomor laporannya. Kemudian ada juga pernyataan dari DPR terkait no viral no justice. Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, menilai fenomena no viral no justice terjadi karena ada aparat penegak hukum yang tidak memahami fungsi mereka di masyarakat. Misalnya, Polri yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan rakyat. Jadi itu harus dilihat sebagai bentuk simpati netizen kepada orang-orang yang dianggap tidak punya akses terhadap kekuasaan sehingga mereka cenderung diperlakukan semena-mena begitu. Nah, ini memang pekerjaan rumah ya institusi penegak hukum kita. Nah, karena itu pengawasan itu harus betul-betul melekat dan sampai ke bawah sehingga kemudian aparat penegak hukum itu tidak menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki. Dan hukum itu hadir bukan hanya memberikan kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat, terutama kepada orang-orang masyarakat kelompok marginal yang terpinggirkan karena situasi, kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang juga menarik dan tuai kontroversi ialah soal efisiensi birokrasi dan kabinet, penambahan kementerian dan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Usulan atau kritik pemangkasan jumlah kementerian dan birokrasi. Beberapa pakar reformasi birokrasi menyarankan struktur kementerian atau lembaga yang lebih ramping. Kritik utama terhadap kabinet yang disebut gemuk, kabinet besar, karena jumlah kementerian yang mencapai 48 atau lebih dianggap akan meningkatkan beban anggaran dan menurunkan efisiensi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menanggapi kritik bahwa dengan efisiensi bisa menghemat 750 triliun rupiah sebagai pembelaan atas struktur kabinet besar. Banyak pihak mengingatkan bahwa penambahan kementerian membutuhkan kajian mendalam dan revisi Undang-Undang Kementerian Negara agar tidak semata-mata politik akomodasi koalisi. Bahkan menjelang setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menambah jumlah anggota Kabinet Merah Putih dengan melantik Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh pada 8 September 2025. Lanjut isu reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet menjadi isu yang sering muncul dalam 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Terhitung 4 kali reshuffle dalam 1 tahun. Meskipun Presiden menyatakan tidak ada rencana reshuffle karena menterinya bekerja baik. Sorotan terhadap reshuffle ataupun perubahan susunan kabinet dinilai menandakan bahwa kabinet belum stabil atau bahkan kinerja belum optimal. Lanjut ketiga yang menarik perhatian adalah peran Wapres. Beberapa sorotan publik terkait minimnya perlibatan Gibran Raka Buming Raka dalam rapat-rapat strategis selama 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Kehadiran yang dinilai tidak konsisten meskipun Gibran beberapa kali dilaporkan menghadiri pertemuan strategis seperti sidang kabinet paripurna pada Agustus 2025 dan rapat di Kertanegara pada Oktober 2025. Perlibatan dianggap tidak teratur atau tidak signifikan dibandingkan para menteri. Tidak dilibatkan dalam pertemuan politik penting pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tidak mengikutsertakan Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Istana Negara. Peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Muhammad Nur Hasim, melihat Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun ini jarang mendelegasikan tugas kepada Wapres Gibran untuk urusan kenegaraan yang cukup penting. Misalnya pertemuan di luar negeri, kemudian hubungan-hubungan bilateral dan sebagainya. Serta jarang terlihat Wapres Gibran memimpin rapat saat Prabowo dinas luar negeri. Pemerintahan Prabowo Gibran masih punya waktu 4 tahun lagi untuk memaksimalkan program hingga kebijakannya untuk Indonesia. Semoga di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka semakin bersinergi dalam meningkatkan kualitas Indonesia ke tingkat mancanegara. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.